Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di Sahabat Matematika Channel, channel teman belajar yang siap mendampingi dan menemani Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Kesempatan yang baik ini kami hadir kembali di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan edisi spesial sajian kupas tuntas bahas soal-soal prediksi PTS dan PAT untuk materi seputar teorema Pythagoras. Pada episode yang keempat ini kita akan sajikan 3 buah soal. Soal yang pertama adalah terkait dengan identifikasi jenis segitiga. Yang kedua, identifikasi bilangan triple Pythagoras. Dan yang ketiga adalah menentukan garis tinggi dari suatu segitiga sama sisi. Siapkan diri Anda, pikiran Anda, hati Anda untuk menyatu bersama kami, mengikuti pembahasan dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan nanti benar-benar bisa Anda pahami dan bermanfaat tentunya. Dan silakan, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain yang juga mereka butuh media belajar sebagaimana Anda butuh. Jangan menganggap remeh berbuat baik kepada orang lain, sekalipun itu kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil dan sederhana itu, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Selengkapnya, yuk mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT seputar teorema Pythagoras. Soal nomor 9. Jenis segitiga apakah yang ukurannya diketahui berikut? A. Ukuran sisinya 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. B. 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. C. 12 cm, 10 cm, dan 7 cm. D. 29 cm, 20 cm, dan 21 cm. Kita ingat bahwa kebalikan teorema Pythagoras menghasilkan 3 jenis segitiga. Yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, maka ukuran-ukuran segitiga itu menghasilkan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, maka itu artinya merupakan ukuran sisi-sisi dari segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika berlaku kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, maka segitiga yang dibentuk oleh ukuran-ukuran itu merupakan segitiga tumpul. Nah, dari situ mari kita selidiki. Nomor A, 4, 5, dan 7. 7 adalah sisi terpanjang. Kita kuadratkan tersendiri, yaitu 7 kuadrat adalah 49. Kemudian jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, yaitu 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya 16 ditambah 25 adalah 41. 49 lebih dari 41.
Berarti 7 kuadrat lebih dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Karena menunjukkan hubungan bahwa kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti untuk nomor A ini adalah sisi-sisi dari segitiga tumpul. Berikutnya B. Ukurannya 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. 20 cm adalah sisi terpanjang, kita kuadratkan tersendiri, hasilnya 400. Kemudian jumlah kuadrat dua sisi yang lain, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat adalah 144 ditambah 256, hasilnya 400. Ternyata kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Jadi segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kita lanjutkan untuk C. Kuadrat sisi terpanjang 12 kuadrat 144. Kemudian jumlah kuadrat dua sisi yang lain 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat 100 ditambah 49 sama dengan 149. Hasilnya 144 kurang dari 149. Artinya 12 kuadrat kurang dari 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Karena kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka 12 cm, 10 cm, dan 7 cm ini adalah ukuran dari sisi segitiga lancip. Yang terakhir yaitu D. 29, 20, dan 21 cm. Sisi terpanjang adalah 29 cm. Kita kuadratkan 29 kuadrat sama dengan 841. Kemudian jumlah kuadrat dua sisi yang lain 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 400 ditambah 441 sama dengan 841. Ternyata hasilnya sama-sama 841. 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat, artinya bahwa 29 cm, 20 cm, dan 21 cm merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Mudah kan? Hanya kita kuadratkan sisi terpanjang tersendiri, kemudian untuk selain sisi terpanjang kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Jika hasilnya sama, berarti dia adalah membentuk segitiga siku-siku. Jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, dia merupakan segitiga lancip. Dan sebaliknya, jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, dia merupakan segitiga tumpul. Mudah diingat, sama adalah siku-siku, kurang adalah lancip, lebih adalah tumpul. Begitu. Soal nomor 10. Dari kelompok 3 bilangan berikut, manakah kelompok bilangan yang merupakan triple dan mana yang bukan? Penyelesaian ya. Untuk identifikasi apakah bilangan-bilangan itu triple atau bukan, kita gunakan cek definisi triple. Bahwa 3 buah bilangan merupakan triple Pythagoras jika kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Jika hasilnya tidak sama, berarti kelompok bilangan itu bukan triple. Itu saja. Ya. Jika sama adalah triple, jika tidak sama bukan triple. Tidak peduli dia kurang dari atau lebih dari, itu bukan ranahnya triple atau bukan triple. Itu ranahnya jenis segitiga yang baru saja tadi. Baik, mari kita cek untuk soal A. Yang terbesar adalah 25 dikuadratkan sama dengan 625. Dua bilangan yang lain 15 kuadrat tambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400, hasilnya 625. Karena sama,
berarti dia adalah triple. B. Yang terbesar 14 kita kuadratkan sama dengan 196. Kemudian dua bilangan yang lain 10 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 100 ditambah 144. Hasilnya 244. Kuadrat bilangan terbesar tidak sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain, berarti bukan triple. C. Yang terbesar 75 dikuadratkan hasilnya 5625. Dua bilangan yang lain 21 kuadrat ditambah 72 kuadrat hasilnya 441 ditambah 5184 sama dengan 5625. Ternyata sama, berarti ketiga bilangan itu merupakan triple Pythagoras. D. Yang terbesar adalah 18 dikuadratkan 324. Dua bilangan yang lain 7 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 49 ditambah 225 sama dengan 274. Hasilnya tidak sama, berarti bukan triple. Gampang kan? Sama, triple, tidak sama, bukan triple, hanya begitu. Soal nomor 11. Perhatikan gambar. Segitiga PQR sama sisi dengan panjang sisinya adalah 8 cm. Panjang garis tinggi QB adalah titik. Perhatikan segitiga siku-siku PQB. PQ adalah 8 cm dan PB adalah setengah dari PR. Dikarenakan segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi, maka garis tinggi QB sekaligus dia sebagai garis sumbu yang memotong sisi di depannya di tengah-tengah. Sehingga PB adalah setengah dari PR, yaitu 4. Nah, sekarang kita bisa menghitung QB sebagai salah satu sisi siku-siku dari segitiga QBP. QB kuadrat sama dengan QP kuadrat dikurangi PB kuadrat. QB kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. QB kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. QB kuadrat sama dengan 48. Sehingga QB sama dengan akar 48. Akar 48 kita nyatakan sebagai akar dari 16 dikali 3. Mengapa kita nyatakan sebagai 16 dikali 3? Karena 16 merupakan faktor terbesar dari 48 yang merupakan bilangan kuadrat sempurna. Artinya bilangan yang bisa kita tarik akar kuadratnya. Yang terbesar adalah 16 dari faktor 48. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap. Jadi panjang garis tinggi QB adalah 4 akar 3 cm. Bisa dipahami? Iya, bisa ya? Oke, 3 soal sudah kita bahas berkaitan dengan identifikasi jenis segitiga, identifikasi triple, dan menentukan garis tinggi segitiga sama sisi. Kami masih akan hadir untuk melanjutkan edisi spesial ini. Maka ikuti selalu pembahasan ini untuk persiapan Anda menghadapi PTS dan juga menghadapi PAT. Bersama sahabat Matematika Channel, Anda akan sukses dan hebat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain, insya Allah akan menjadi amal soleh.